Pemirsa, berikut inilah kabar terbaru dari turnamen voli Proliga 2026. Di luar dugaan, pelatih ternama dunia Marcelo Abodanza ikut beri komentar berkelas begini soal Mega dan timnya, yakni Jakarta Pertamina Enduro jelang bermain lawan Bandung BJB Tanda Mata di lanjutan Proliga. Di sisi lain, pelatih Pertamina Enduro akui kesalahan dan minta maaf karena tidak andalkan Mega di laga sebelumnya dan siap kembali jadikan Mega andalan utama di laga besok Kamis. Benarkah demikian? Nah, ini baru mantap. Pelatih ternama dunia Marcelo Abodanza tak disangka berikan pernyataan sangat mantap dan berkelas begini jelang laga tim Mega Pertamina Enduro lawan BJB Tanda Mata. Semuanya dipastikan sangat setuju dengarnya. Di sisi lain, pelatih Pertamina Enduro minta maaf dan akui salah strategi usai tak andalkan Mega di laga vs Petrokimia Gresik. Wah, benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Udara dingin Kota Kembang telah menyapa tim-tim Proliga 2026, tak terkecuali skuad Jakarta Pertamina Enduro. Di sudut GOR Jalak Harupat, bayang-bayang kekalahan dari Medan masih menggelayuti pundak para pemain. Namun, di tengah badai kritik yang menerpa setelah hasil minor pekan lalu, sebuah diskursus besar muncul ke permukaan. Bukan hanya soal teknik, melainkan soal seorang ikon voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Laga melawan Bandung BJB Tanda Mata pada Kamis malam, 22 Januari mendatang, bukan lagi sekedar pertandingan perebutan poin klasemen. Ini telah bertransformasi menjadi panggung penebusan dosa dan pembuktian kualitas yang melibatkan pengakuan jujur dari sang pelatih serta dukungan moral dari panggung voli dunia. Di tengah persiapan JPE yang penuh tekanan, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Marcelo Abodanza, pelatih kenamaan dunia yang pernah menangani klub-klub raksasa Eropa dan sempat bersinggungan langsung dengan atmosfer Liga Korea di mana Megawati menempa namanya. Abodanza yang dikenal sebagai pelatih dengan visi taktis yang tajam, rupanya tetap memantau perkembangan Megatron di Proliga 2026. Dalam sebuah wawancara, Abodanza memberikan pengakuan berkelas tentang atribut pemain asal Jember tersebut. Saya telah melihat banyak pemain hebat di berbagai belahan dunia, tetapi Megawati memiliki sesuatu yang jarang dimiliki pemain Asia. Kombinasi antara daya ledak mentah dan ketahanan mental di bawah tekanan luar biasa. Saya tahu betul kualitasnya saat ia bermain di Korea. Ia bukan sekedar pemain, ia adalah sistem, ujar Marcelo. Marcelo tidak segan memberikan saran teknis yang sangat spesifik untuk tim pelatih Jakarta Pertamina Enduro karena adanya Mega di dalam tim. Baginya, kesalahan JPE bukan pada kurangnya talenta, melainkan pada ketidakyakinan untuk bertumpu pada poros terkuat mereka. Jika saya berada di posisi tim pelatih klub Mega, saya tidak akan mencoba melakukan eksperimen yang terlalu rumit. Pesan saya sederhana, rubahlah strategi kalian dan andalkan Mega secara total. Jangan biarkan dia hanya menjadi pemanis di lapangan. Dia adalah mesin. Jika Anda ingin tim ini bangkit dan kembali meraih hasil positif, berikan bola itu padanya di saat-saat tersulit. Dia akan menyelesaikannya untuk Anda. Tambah Marcelo dengan nada tegas. Tak lupa sang maestro mengirimkan salam hangat yang penuh semangat untuk sang pemain. Mega, dengarkan saya. Bukan Megawati namanya kalau tidak bisa bangkit setelah terjatuh. Kekalahan kemarin bukanlah akhir, melainkan bahan bakar. Jadikan itu pelajaran besar dan bangkitlah di Bandung untuk sebuah kemenangan yang mengagumkan. Dunia masih memperhatikanmu. Pernyataan Abodanza seolah menjadi cermin retak bagi pelatih kepala Jakarta Pertamina Enduro, Bülent Karslioglu. Menjelang laga kontra BJB, pelatih asal Turki ini akhirnya membuka suara dengan kejujuran yang jarang ditemukan di level kompetisi setinggi Proliga. Ia mengakui adanya kesalahan fatal dalam meramu strategi saat dikalahkan oleh Gresik Petrokimia. Dengan raut wajah yang serius namun tulus, Bülent menyampaikan permohonan maafnya kepada para pendukung dan khususnya kepada Megawati atas beban yang tidak proporsional di laga sebelumnya. Saya harus jujur dan saya meminta maaf kepada seluruh tim dan fans.
saya telah melakukan kesalahan strategi yang cukup serius dalam laga melawan Ponska kemarin. Saya terlalu percaya diri dengan sebuah strategi jebakan yang saya rancang sendiri, ungkap Bulent dengan nada rendah. Bulent menjelaskan bahwa ia mencoba menggunakan Megawati sebagai decoy atau umpan untuk menarik seluruh perhatian blok lawan, dengan harapan pemain lain ada memiliki ruang kosong untuk menyerang. Namun, realita di lapangan justru berbicara lain. Saya mengira dengan mengarahkan perhatian lawan sepenuhnya kepada Mega, pemain lain akan mendapatkan momentum mudah. Tapi saya salah. Saya harus mengakui bahwa saat ini kualitas pemain lain dalam skuad kami belum sepenuhnya sepadan untuk mengemban beban serangan di poin-poin kritis jika Mega tidak dilibatkan. Kami membuang-buang peluang emas hanya karena saya ingin tampil cerdas dengan taktik itu. Lanjutnya, menatap laga krusial di Bandung Lautan Api, Bulent Karslioglu memastikan tidak akan ada lagi eksperimen yang merugikan tim. Ia telah menyiapkan revolusi taktis yang menempatkan Megawati kembali ke singgasananya sebagai tumpuan utama serangan JPE. Bulent bahkan mengungkapkan instruksi rahasia yang ia berikan kepada para pengatur serangan atau setter timnya. Untuk laga melawan Bandung BJB Tanda Mata, saya pastikan Megawati akan kembali menjadi peran utama. Tidak ada lagi keraguan, saya sudah memberikan instruksi khusus kepada setter kami. Dalam situasi apapun, terutama di poin-poin krusial, carilah Mega. Berikan dia bola-bola yang dia inginkan. Dia sudah membuktikan kemampuannya membawa kita meraih 2 kemenangan di 2 laga awal Proliga 2026. Dan kita akan kembali ke formula sukses itu. Bulent percaya bahwa mengandalkan Megawati bukan berarti menafikan peran pemain lain, melainkan memaksimalkan aset terbaik yang dimiliki Indonesia untuk menyelamatkan martabat tim di hadapan publik Bandung yang fanatik. Secara teknis, saran Marcelo Abondanza dan pengakuan Bulent Karslioglu berakar pada satu fakta statistik, yakni usage rate Megawati. Di 2 laga awal di mana JPE menang, Megawati menerima rata-rata lebih dari 40% umpan serangan. Namun saat kalah dari Ponska, angka tersebut turun drastis demi menjalankan strategi jebakan Bulent. Bandung BJB Tanda Mata, di bawah asuhan Rizko Herlambang, dikenal memiliki pertahanan yang sangat rapi di depan net. Menghadapi tembok kokoh BJB, JPE membutuhkan pemain dengan vertical jump dan power yang mampu menembus blok, bukan sekedar variasi serangan yang lemah. Megawati adalah satu-satunya jawaban untuk teka-teki pertahanan BJB. Kini, bola ada di tangan para pemain Jakarta Pertamina Enduro. Dengan restu moral dari Marcelo Abondanza dan komitmen taktis baru dari Bulent Karslioglu, Megawati Hangestri Pertiwi berdiri di ambang kebangkitan besar. Kamis malam nanti, Gor Jalak Harupat tidak hanya akan bergemuruh karena teriakan supporter BJB, tetapi juga oleh dentuman smash Megatron yang siap merobek pertahanan lawan. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah soal bagaimana seorang bintang menjawab keraguan dunia. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Misi penebusan di Jalak Harupat. Duel luka antara Bandung BJB Tanda Mata versus Jakarta Pertamina Enduro. Siapa yang akan berjaya? Atmosfer voli tanah air dipastikan akan memanas di pertengahan pekan ini. Pekan ketiga sektor putri Proliga 2026 menghadirkan laga yang paling dinanti-nantikan oleh para pecinta voli. Bentrokan antara sang tuan rumah, Bandung BJB Tanda Mata, melawan tim bertabur bintang Jakarta Pertamina Enduro, JPE. Gor Jalak Harupat akan menjadi saksi bisu pada Kamis malam 22 Januari 2026 saat kedua tim ini turun ke lapangan bukan hanya untuk mengejar poin, melainkan untuk menyembuhkan luka. Keduanya membawa oleh-oleh pahit dari seri Medan pekan lalu, menjadikan laga ini sebagai panggung pembuktian siapa yang paling cepat bangkit dari keterpurukan. Jakarta Pertamina Enduro mendarat di Kota Kembang dengan beban psikologis yang cukup berat. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh bintang voli nasional Megawati Hangestri Pertiwi
baru saja dipaksa menyerah 1-3 oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada 18 Januari kemarin. Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan poin, melainkan tamparan keras yang menelanjangi titik lemah JPE. Meski dihuni pemain-pemain kelas atas dengan nilai skuad yang fantastis, lini pertahanan mereka terbukti masih memiliki celah serius. Sebelumnya, kemenangan 3-1 atas Jakarta Livin Mandiri pun dianggap belum cukup meyakinkan bagi banyak pihak. Kini, bertengger di posisi kelima klasemen sementara, JPE menatap Bandung sebagai tempat pelampiasan yang ideal untuk kembali ke jalur juara. Di sisi lain, Bandung BJB tanda mata tidak akan membiarkan tamunya pulang dengan senyum lebar. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Rizko Herlambang ini juga sedang dalam kondisi terluka. Mereka baru saja melewati drama 5 set yang menguras emosi dan fisik saat kalah tipis 2-3 dari Jakarta Electric PLN di Medan. Rasa sakit itu muncul karena BJB sebenarnya sempat tampil dominan di awal laga sebelum akhirnya kehilangan fokus di poin-poin kritis. Namun, mental juara mereka belum luntur. Kemenangan telak 3-0 atas Medan Falcon sehari sebelumnya menjadi bukti bahwa BJB adalah pesaing kuat di papan atas. Saat ini, mereka masih unggul tipis di posisi ketiga klasemen sementara. Tantangan terbesar bagi skuad asuhan Rizko Herlambang tetaplah masalah klasik, menjaga stamina dan konsentrasi di momen-momen krusial. Pertempuran mental dan fisik. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi perang saraf sekaligus ujian stamina. Jika Bandung BJB tanda mata kembali goyah di poin-poin akhir seperti saat melawan Jakarta Electric PLN, maka JPE yang sedang haus kebangkitan bisa dengan mudah mencuri kemenangan. Namun sebaliknya, jika JPE tidak segera membenahi pertahanan mereka yang rapuh, sorak-sorai pendukung tuan rumah di Jalak Harupat bisa mengubah lapangan menjadi neraka bagi Megawati dan kawan-kawan. Bagaimana prediksi Anda? Apakah keunggulan tuan rumah dan atmosfer Bandung Lautan Api akan membuat BJB tetap kokoh di posisi 3 besar? Ataukah Megawati Hangestri DKK mampu membalas kekalahan mereka dan membungkam publik Bandung? Tuliskan pendapat dan prediksi skor Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita kawal perjuangan tim idola di Proliga 2026.